Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, saya Novira Damayanti dengan NIC JB 093. Di sini saya akan memaparkan terkait final project untuk peran website dan IT dari kelompok 7 dengan studi kasus perusahaan retail dengan modul utamanya adalah modul point of sale dan nama perusahaan sendiri yaitu Colorbox. Baik, langsung saja. Di sini terdapat table of contents di mana saya nantinya akan membahas tentang IT job desk, yang kedua yaitu modul ekstra, kemudian VPS dan domain, lalu yang keempat adalah website job desk, yang kelima website menu, dan yang terakhir adalah skenario dari website dan IT. Baik, untuk yang pertama adalah IT job description, di mana job desk dari IT sendiri yaitu melakukan instalasi UDO melalui VPS Digital Ocean. Lalu yang kedua melakukan konfigurasi dasar seperti melakukan setting no data demo pada saat membuat database baru, lalu men-setting tidak ada country atau negara, lalu melakukan setting currency atau mata uang dalam bentuk rupiah atau IDR, dan juga men-setting multi-currency. Lalu berikutnya adalah melakukan instalasi serta aktivasi modul ekstra dan modul wajib yang dibutuhkan. Lalu yang keempat adalah melakukan import dan konfigurasi user, dan yang terakhir adalah setup domain. Untuk selanjutnya, ya ini modul ekstra atau modul tambahan yang digunakan oleh peranan website dan IT. Berikut merupakan daftar modul ekstra yang digunakan oleh IT website. Yang pertama ada show hide password, yang dimana untuk menambah fitur show hide password pada form login, link database UDO. Yang kedua adalah background image in login page, yaitu modul ekstra untuk menambahkan background gambar pada form login database UDO. Lalu yang ketiga adalah hide Odoo brand in top right corner, yaitu menghilangkan menu odoo.com pada tampilan beranda di sebelah. Dan yang terakhir yaitu customize login page style, yaitu mengkustomisasi tampilan login database Odoo. Lalu yang berikutnya adalah setup VPS. Untuk yang berikut ini adalah cara-cara dari setup VPS. Yang pertama adalah Open Digital Ocean website. Jadi di sini untuk instalasi Odoo sendiri melalui VPS menggunakan VPS milik Digital Ocean. Nah, VPS sendiri merupakan singkatan dari Virtual Private Server, di mana untuk mengupload atau membuat link IP address baru untuk nantinya dilakukan instalasi Odoo 16. Lalu yang kedua adalah create new droplet, di mana droplet ini akan menghasilkan alamat IP tadi seperti yang sudah saya bilang di awal, yang nantinya alamat IP untuk instalasi Odoo versi 16. Lalu yang berikutnya adalah open command prompt. Di sini pada laptop masing-masing akan terdapat command prompt untuk tujuannya pada langkah berikutnya, yaitu login pada IP address yang sudah didapat dan memasukkan password dari IP address tersebut. Nah, lalu berikutnya instalasi Odoo via command prompt, di mana masukkan beberapa perintah yang terdapat pada website dokumentasi Odoo 16. Nah, berikut adalah cara dari setup VPS yang sebelumnya sudah saya jelaskan.
Baik, selanjutnya adalah setup domain. Nah, untuk setup domain ini merupakan langkah yang dilakukan untuk menggantikan alamat IP tadi pada saat kita mencari database Odoo yang sudah diinstal pada VPS. Nah, untuk setup domain sendiri, di sini saya melakukannya pada website rumah web. Lalu untuk domainnya sendiri menggunakan .my.id yang dimana langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu registration your account at rumah website. Lalu melakukan register and buy a domain, membeli dan mendaftarkan domain untuk website Colorbox sendiri pada domain.my.id. Lalu yang berikutnya adalah setting enable domain at rumah web. Di sini untuk setting enable domain dapat dilakukan setelah membeli dan mendaftarkan domain yang sudah dituliskan sebelumnya. Kemudian adalah add new domain at VPS Digital Ocean. Nah, di sini karena antara VPS dan domain berbeda website, jadi kita perlu melakukan penambahan domain baru pada VPS Digital Ocean sebelumnya dengan nama domainnya sendiri adalah gbx-ctext-arp.my.id. Lalu untuk yang kelima yaitu setting DNS record. Setting DNS record adalah dimana setting domain name system. Lalu berikutnya untuk setting DNS record ini dilakukan pada VPS Digital Ocean terlebih dahulu. Lalu setelah terdaftar dan tersetting, langkah selanjutnya adalah melakukan registrasi dan pengaturan untuk manage DNS pada rumah web yang dimana isinya harus sama seperti pada VPS Digital Ocean. Lalu untuk yang ketujuh adalah setting name server. Untuk setting name server sendiri diarahkan pada website Digital Ocean yang dimana setting ini hanya berlaku pada rumah web. Tempat domain dari website Colorbox. Lalu yang ke-8 adalah membuka command prompt dan melakukan login lagi pada IP address menjadi user root untuk melakukan langkah yang terakhir yaitu restart Odoo via command prompt. Nah, untuk restart ini sendiri nantinya akan dimasukkan perintah sistem ctl restart Odoo pada command prompt yang sudah terbuka. Lalu berikut ini adalah link dari website Colorbox yang sudah dipasang domain pada rumah web menjadi gbx-ctext-arp.my.id/28069 menggunakan port 8069 agar dapat mengakses database Odoo. Berikut merupakan cuplikan dari setting up domain pada rumah web dengan domain .my.id.
jobdesk IP dan juga cara-cara setting domain VPS dan sebagainya. Selanjutnya adalah pembahasan tentang website jobdesk. Untuk website jobdesk sendiri yaitu membuat website company profile dari perusahaan ColorBox. Lalu yang kedua, melakukan customisasi website company profile agar terlihat menarik dan dapat menarik pula pengunjung yang melihat website dari company profile ColorBox sendiri. Lalu untuk yang ketiga adalah melakukan posting lowongan pekerjaan pada website ColorBox jika diminta oleh pihak HRD untuk melakukan promosi iklan lowongan pekerjaan. Lalu yang berikutnya adalah melakukan posting berita tentang perusahaan ColorBox pada menu blog dan pada website ColorBox itu sendiri. Lalu berikutnya adalah terdapat website menu. Nah, untuk website menu sendiri terdapat 4 menu utama pada website ColorBox yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, untuk menu-menu tersebut diantaranya yang pertama ada menu home, di mana halaman utama dari website company ColorBox. Lalu untuk yang kedua yaitu menu blog, adalah halaman berita dari website ColorBox. Yang ketiga adalah halaman karir. Pada menu halaman ini berisi iklan lowongan pekerjaan online dari perusahaan ColorBox itu sendiri. Lalu yang terakhir adalah kontak us, halaman untuk melakukan kontak administrator pada website ColorBox. Berikut merupakan tampilan dari masing-masing menu utama website ColorBox. Baik, sebelumnya saya sudah melakukan login pada link database Odoo milik kelompok 7. Lalu di sini saya juga sudah masuk pada modul website, di mana sebelumnya saya juga sudah membuat website untuk company profile dari perusahaan ColorBox itu sendiri, yang terdiri dari 4 menu utama yang sudah seperti saya jelaskan sebelumnya. Untuk menu pertama adalah menu home atau menu rumah, bisa dikatakan menu beranda maksud saya. Jadi untuk isinya sendiri terdapat cover untuk website tersebut dengan slogan dari ColorBox yaitu Fashioning Style Your Everyday. Lalu untuk berikutnya merupakan informasi dari ColorBox brand, di mana juga tertera logo dari ColorBox sendiri. Lalu untuk berikutnya juga terdapat poin-poin yang menggambarkan dari brand ColorBox itu sendiri, seperti update, famous, lalu adorable, dan stylish. Dan terdapat juga sedikit deskripsi dari poin-poin terkait ColorBox, seperti misalkan saja untuk update, di sini deskripsinya adalah always update the latest style with the trend. Lalu berikutnya terdapat sedikit contoh produk, atau bisa dikatakan dengan pameran produk dari brand ColorBox itu sendiri, seperti baju dan celana untuk produknya. Lalu setelah itu di sini terdapat deskripsi dari perusahaan ColorBox itu sendiri, seperti perusahaan ini menaungi brand ColorBox. Lalu untuk yang terakhir, saya menaruh sebuah penghargaan dari lembaga-lembaga tertentu yang bekerja sama dengan pihak brand ColorBox. Nah, untuk penghargaannya sendiri seperti Best Brand Fashion, Partisipan, lalu Appreciate, dan lain-lain. Nah, berikutnya adalah pada menu kedua, yaitu menu blog. Nah, di sini menu blog nantinya berisi dari berita-berita yang terjadi pada perusahaan ColorBox itu sendiri. Nah, untuk menu blog sendiri di sini masih kosong. Mungkin kita lanjut saja pada menu ketiga, yaitu menu karir, yang dimana berisi dari iklan lowongan pekerjaan. Nah, untuk lowongan pekerjaan sendiri tampilannya akan seperti ini. Untuk lowongan pekerjaan ini sudah ada ketentuannya sendiri dari pihak divisi HRD. Untuk pihak website hanya melakukan upload lowongan pekerjaan online tersebut. Lalu yang terakhir ada menu kontak us. Di
sini untuk menghubungi administrator dari pihak Colorbox dapat mengisi nama, email, dan juga subjek serta pertanyaan yang ingin ditanyakan. Nah, mungkin untuk penjelasan dari menu utama cukup sampai di sini. Lalu kita lanjutkan pada slide PPT untuk website. Nah, di sini terdapat skenario dari website IT. Untuk yang pertama adalah skenario IT website, di mana pada tanggal 20 Juni 2023 kegiatan penjualan barang dari brand Colorbox sedang berjalan seperti biasa. Awalnya sistem UDO tepatnya pada fitur POS atau point of sale baik-baik saja waktu digunakan. Namun di tengah-tengah saat melayani transaksi, penjualan sistem menjadi error karena banyaknya data yang sedang load dan masuk pada sistem POS atau biasa disebut kasir. Kemudian pihak karyawan yang berjaga di kasir langsung melaporkan hal tersebut pada pihak IT. Setelah itu pihak IT langsung melakukan restart pada aplikasi UDO atau database UDO melalui terminal dengan perintah tertentu. Setelah beberapa saat, aplikasi kasir dilakukan refresh dan dapat digunakan seperti semula. Nah, untuk skenario kasus ini maksud saya solusinya adalah melakukan restart dengan perintah tertentu melalui terminal atau command prompt. Berikut adalah cara untuk melakukan restart melalui terminal dengan perintah tertentu. Baik, di sini langsung saja saya mengetikkan atau memilih aplikasi command prompt untuk mencari terminal tadi. Nah, lalu untuk caranya sendiri, di sini kita harus masuk atau login pada IP address database UDO dengan user sebagai root. Kita klik saja SSH root. Lalu kita ketikkan alamat IP ini. Untuk menuliskan alamat IP hanya di angkanya saja. Lalu berikutnya masukkan password dari alamat IP tersebut. Nah, kemudian akan ditampilkan seperti ini ketika sudah berhasil masuk pada alamat IP dengan user sebagai root. Lalu ketikkan perintah systemctl restart UDO, lalu klik enter. Nah, apabila seperti ini, maka sistem UDO sudah berhasil di restart. Sini kita coba lakukan refresh. Nah, maka tampilannya sudah normal dan tidak error seperti skenario dari tampilan aplikasi kasir sebelumnya. Baik, untuk skenario tersebut sudah cukup. Selanjutnya adalah terdapat skenario dari skenario IT website juga. Namun untuk skenario ini adalah skenario yang termasuk full cycle seperti pada satu proses di dalam perusahaan Colorbox. Nah, berikut merupakan skenario IT website full cycle. Pada hari 30 Juni, salah satu karyawan Colorbox telah mendapati kontrak kerja yang sudah habis. Lalu Colorbox melakukan rekrutmen cepat melalui iklan lowongan pekerjaan yang ada di website resmi milik Colorbox. Divisi ARD meminta pertolongan pada divisi IT untuk melakukan posting iklan lowongan pekerjaan pada website Colorbox dengan ketentuan yang sudah disiapkan. Pada saat itu juga divisi IT melakukan pembuatan iklan lowongan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh divisi HRD. Nah, langsung saja di sini saya akan melakukan pembuatan job baru atau iklan lowongan baru. Kita klik editor terlebih dahulu. Nah, apabila sudah seperti ini, maka langsung saja pada menu website. Maksud saya pada modul website kita klik new site.
lalu klik pada menu konten, lalu klik menu jobs. Nah, untuk job sendiri sebenarnya akan ditampilkan halaman seperti daftar dari lowongan pekerjaan. Nah, jika ingin membuat baru, maka langsung saja klik new. Nah, lalu akan diarahkan pada tampilan halaman job seperti ini. Lalu berikutnya adalah kita melakukan edit terlebih dahulu pada halaman job seperti ini. Untuk customize, kita harus melakukan pemilihan halaman atau pemilihan blok terlebih dahulu. Nah, untuk customize-nya akan tampil seperti ini. Lalu di sini kita juga melakukan pengubahan tema. Lalu apabila sudah, kita klik save. Nah, apabila ingin melihat halaman detailnya dari job itu sendiri, maka langsung saja klik job position. Pada menu ini akan ditampilkan dari halaman detail untuk kolom lowongan pekerjaan seperti job posisinya bagaimana, lalu termasuk departemen apa, lalu untuk target new employee atau karyawan barunya berapa, dan lain sebagainya. Dan juga dapat menambahkan dari recruiternya itu siapa dan juga pewawancaranya siapa. Apabila sudah semua, maka langsung saja klik save manually. Lalu kembali lagi pada tampilan website. Nah, ini adalah tampilan website ketika belum dipublish dari lowongan pekerjaan tersebut. Nah, apabila ingin publish, maka langsung saja klik untuk publish. Sekian untuk skenario kedua. Lalu berikutnya adalah penjelasan sedikit mengenai blueprint, dokumen blueprint, dan dokumen UIT pada website IT. Karena sebelumnya untuk membangun website IT sendiri pada perusahaan ColorBox juga diperlukan blueprint dan juga dokumen UIT sebagai penunjang sistem dari ColorBox itu sendiri. Nah, untuk dokumen blueprint ColorBox IT website adalah seperti ini. Di sini dituliskan seperti dokumen control, lalu change record, reviewer, lalu terdapat konten di mana berisikan dokumen scope dan asumsi. Dokumen scope ini adalah lingkup apa saja yang akan dituliskan pada dokumen blueprint website IT ini. Lalu terdapat juga solusi desain IT, berisikan overview, lalu terdapat coverage IT infrastruktur UDO dalam fitur proses model. Lalu berikutnya juga penjelasan dari masing-masing coverage IT infrastruktur tersebut. Lalu di sini terdapat business process design, terdapat pula business flow helikopter dari IT berupa flowchart. Lalu di sini ada mind mapping dari IT itu sendiri, di mana IT terdiri dari aktivasi, setting, instalasi, dan create. Untuk user list, akses modul, dan juga extra modul, instalasi UDO, dan juga extra modul. Lalu ini adalah business flow list dari IT. Kemudian ini juga terdapat mockup list dan screenshot dari IT. Untuk website sendiri kurang lebih sama seperti IT, dapat solution design hingga mockup list screenshot. Baik, berikutnya adalah dokumen UIT dari ColorBox IT website. Sini terdapat script list. Mungkin lebih jelasnya kembali untuk UIT website. Nah, untuk script listnya sendiri pada daftar isi terdapat yang pertama website info, website page, jobs, properties, optimize SEO, visitors, dan page views.
Dan skip list ini didapat dari pengerjaan dokumen mesin sebelumnya. Untuk contohnya sendiri, yang pertama ada website info, terdapat tabel untuk pengujian dari menu website info tersebut. Kemudian di sini terdapat pula general question untuk daftar pertanyaan, lalu terdapat lampiran daftar hasil seperti pada website info untuk menambahkan info pada kolom dosen itu seperti apa, mengedit info pada kolom dosen seperti apa, dan lain sebagainya. Mungkin sekian penjelasan dari saya untuk modul website IT pada final project perusahaan Retail Color Box untuk kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.